Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mengkaji Al-Baqarah lanjutannya dipending dahulu karena ini banyak permintaan para subscriber. Jadi kita bersama-sama menjabarkan ilmunya Gusti Allah yang sangat amat luas. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita bareng-bareng belajar ya. Bareng-bareng belajar. Karena semua manusia punya guru sejati. Nomor siji ya, nomor satu semua loh. Jadi kita sama-sama belajar ya. Banyak permintaan tentang bagaimana sih kalau orang mati bunuh diri, hukumnya bagaimana? Yang mati tidak wajar. Ada yang bertanya, Pak Syam gimana kalau orang yang matinya begini-begini? Yuk kita belajar bersama, mulai bertanya ke dalam diri sendiri. Ya, mulai bertanya kepada diri sendiri atau kepada guru sejati atau kepada kalam. Ini yang pertama. Kunci yang pertama. Al-Baqarah 156. Ini ayat muhkamat ya. Ayat yang jelas menjelaskan sesungguhnya dari Gusti Allah dan kembalinya juga kepada Gusti Allah. Jelas. Ini berarti tidak ada sistem arwahnya gentayangan dong, enggak ada. Karena sudah dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah ya. Al-Baqarah 156. Ali Imronnya yang 109. Langit bumi miliknya Gusti Allah. Segala urusan apa saja itu Gusti Allah. Karena yang lain nggak ada yang bisa ngurusin. Ya, ini ayat sangat luas. Kalau saya kalimatnya, langit bumi itu yang punya Gusti Allah. Seisinya polisi. Yang ngurusin juga Gusti Allah. Ini kalimatnya bisa muhkamat, bisa mutasyabihat. Makanya kami selalu luaskan. Karena kalau kami jabarkan secara blak-blakan, kami punya kode etik ya. Bagi yang datang berkunjung ya kami buka. Ya, terus terang aja, kalau yang sudah datang kami buka. Kalau masih di publik, di umum ya mohon diluaskan masing-masing, tanya kepada guru sejati. 1. Khairihi wa syarrihi minallah. Kebaikan dan keburukan dari Gusti Allah. Ada orang, kalau kebaikan itu miliknya Gusti Allah, kalau keburukan itu milik saya, itu sering ya, sering ada kalimat itu. Seakan-akan kalimat itu apa ya? Seakan-akan bijaksana. Ayo kita tanya ke dalam diri kita. Kalimat yang tadi ya, kebaikan miliknya Gusti Allah, kebenaran ya, kebenaran miliknya Gusti Allah, kebaikan miliknya Gusti Allah. Kalau keburukan miliknya saya umpamanya. Kita cari kebaikan miliknya Gusti Allah. Gusti Allahnya yang mana? Nah, harus dicari dong. Orang rukun Islamnya yang pertama kan syahadat. Itu bersaksi, melihat, bukan cuma mengucap. Ya. Yang kedua, keburukan milik saya. Lah sayanya yang mana? Ayo kita cari. Umpamanya saya ini, lah ini daging kok, tulang, darah, apalagi. Ayo kita
tanyanya kepada diri kita, jangan ke orang lain, ayo ke diri kita. Kalau ada kalimat kebaikan atau kebenaran miliknya Gusti Allah, kesalahan miliknya saya umpamanya. Kebenaran milik Gusti Allah, Gusti Allahnya yang mana? Ayo kita cari. Kesalahan miliknya saya umpamanya, sayanya yang mana? Ada kalimat lagi, kebenaran milik Tuhan, kesalahan miliknya manusia katanya. Kesalahan itu manusia. Ayo, Tuhannya yang mana? Manusianya yang mana? Pas ditunjuk yang nggak ada juga. Kita belajarnya ke dalam guru sejati ya. Guru sejati. Ini kalimatnya. Rukun iman yang nomor 6-nya, takdir baik, takdir buruk. Itu sistem. Nggak bisa dipisah. Ada orang mengatakan, saya minta takdir baik, saya minta takdir baik. Rasa-rasanya, kalau takdir baik itu rasa-rasanya baik. Belum tentu juga. Rasa-rasanya kalau takdir buruk, ya itu buruk yang berbahaya. Rasa-rasanya. Ada orang ditakdirkan baik, lupa diri, sombong. Tapi ada orang yang tidak ditakdirkan buruk, akibatnya bisa buruk, bisa baik. Akibatnya kan ngaca diri, mawas diri, tawadu. Tapi ada orang yang diburuk-burukan, nggak kuat, sampai depresi. Jadi tidak menjamin kalau takdir buruk itu menjadi buruk. Takdir baik menjadi baik itu tidak menjamin. Tinggal kitanya bisa menerima apa enggak, bisa mengolah apa enggak. Karena takdir baik dan takdir buruk itu sistem, ibarat surga dan neraka. Min plus. Harus ada, itu harus dilewatin. Ya. Terus ini Al-Falaq ayat 2. Min syarri ma khalaq. Ini ada arti 2, silakan diluaskan. Dari kejahatan yang telah diciptakan. Ayo, siapa yang menciptakan? Dari kejahatan yang telah diciptakan. Ini yang satu lagi. Dari kejahatan apa makhluk yang telah diciptakannya. Itu buka kurung. Mohon diluaskan. Karena alam semesta ini yang punya Gusti Allah, ya, dari Gusti Allah, semua kebaikan, keburukan itu adalah sistem yang ada di langit, yang ada di bumi. Nggak bisa kalau orang baik semua, kehidupan dunia tutup, berhenti. Kalau orang buruk semua, kehidupan dunia hancur. Makanya itu sistem. Nggak bisa kita berdoa meminta, ya Allah minta kebaikan, nanti giliran dikasih kebaikan sombong. Itu halus itu. Jadi mohon diluaskan. Tanyanya kepada diri. Ayo jangan keluar. Katanya jangan. Tanya kepada diri kita. Ya, contoh. Kalimatnya mati bunuh diri. Seakan-akan kalau kita belajar keluar ilmu dari luar, wah kalau mati bunuh diri, wah itu nanti gentayangan. Pikirannya sudah mengembang kemana. Coba kita kembali ke dalam diri kita, tanya ke dalam diri kita. Yang tadinya sudah berkembang kalimat kemana-mana. Kalau bunuh diri begini, wow, sudah mengembang kemana-mana, luas kemana-mana. Di saat yang bunuh diri adalah saudara kita, adik kita, kakak kita, coba mau bilang apa? Tanya ke dalam diri kita. Satu.
Kalau ada orang mati bunuh diri, kalau yang bunuh diri orang lain kita enak. Wah, pokoknya menggunjing, menghibah, enak banget. Tapi di saat yang mati bunuh diri saudara kita, adik kita, kakak kita, bapak kita, istri kita, mau bilang apa? Kembali, ya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Ini karena bisa ngomong apa-apa, karena yang mati bunuh diri orang lain. Karena ini semua sudah takdir. Ya ngapain kita sibuk? Kembalinya sudah kepada Gusti Allah. Yang disebut mati tidak wajar atau nista, ini yang nista bukan yang sudah meninggal. Keluarga yang ditinggal, yang masih hidup, itu yang merasa nista. Buat cemoohan, buat olok-olok sepanjang masa, itu yang disebut arwahnya gentayangan. Ya, kalimatnya yang bergentayangan itu kalimat orang-orang yang menonton, yang menyaksikan. Orang yang masih hidup itu menyaksikan. Kalau yang sudah meninggalnya sudah sampai kepada Gusti, nah itu ayatnya jelas kok, dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah, sudah jelas. Nggak usah dineko-neko, nggak usah disebar-sebarin begini. Yang nista atau yang nggak enak, yang tersiksa itu keluarga yang masih hidup, yang ditinggalkan tersiksa. Bayangin, iya. Jadi omongan orang itu, jangan berpikir yang, lah kan kita seakan-akan kayak tahu, oh yang meninggal nanti begini-begini. Kita pahami juga kalimat ini. Ini sangat luas loh kalimat ini ya. Mati bunuh diri secara kasat mata, orang yang umpamanya nyembelih, gantung diri, minum obat umpamanya, ada yang nyemplungin bakar diri, itu secara kasat mata. Banyak orang yang membunuh kejiwaannya diri ini yang nggak sadar. Ya. Ini yang banyak sekali. Orangnya masih hidup, tampilannya bagus, sehat jasmani dan rohani, tapi dibunuh kehidupan jiwanya. Ini. Jadi kalimat mati bunuh diri, kalau melihat kasat mata, orang mengolok-olok. Tapi di saat diri kita membunuh jiwanya kita sendiri, diem-diem saja, nggak berasa. Ini yang ada efek-efek mati bunuh diri secara negatif atau secara positif. Secara jiwa atau secara raga, kita olah bersama, tanya ke dalam diri kita, jangan ke orang lain. Tanya ke dalam diri kita. Terus ada kalimat mati tidak wajar. Ayo kita tanya sendiri, tanya ke dalam diri kita. Ada kalimat mati tidak wajar. Kita tanya, mati yang wajar itu seperti apa? Kalau orang mengatakan kalimat mati tidak wajar, berarti ada kalimat mati wajar. Mati yang wajar seperti apa? Tanya diri. Ayo, tanya ke dalam diri kita. Mati yang dibilang wajar, secara wajar itu seperti apa? Karena ada kalimat mati tidak wajar, berarti kan sudah menjustis. Kalau mati tabrakan, mati tidak wajar, mati kebakar, mati tidak wajar. Ini sudah menjustis. Di saat ditanya, kalau mati yang wajar itu seperti apa? Nggak bisa jawab. Kalau mati yang wajar, itu sakit. Kalau mati yang wajar, itu kena apa lagi? Tidur. Jadi itu tidak bisa diklaim bahwa mati yang wajar itu tidur,
mati yang wajar itu sakit, tidak bisa diklaim karena kita tidak tahu. Terus ada kalimat mati syahid. Mohon tanya ke dalam diri kita, kalau secara hukum yang umumnya mati syahid adalah orang yang bekerja pokoknya. Ada yang mengatakan berperang di jalan Gusti Allah, berperang membela negara, ya silakan. Kita manusia, jika lagi bekerja mencari nafkah, terus meninggal atau kecelakaan atau apa saja luas ya, pokoknya lagi bekerja mencari nafkah untuk keluarga, terus meninggal, itu yang disebut syahid. Masih luas lagi ya, mohon maaf ini makna syahid. Wah, ini sangat amat luas, nggak bisa dijabarkan di video, sangat amat luas lagi. Jadi kalau kalimat ini ditanyakan kepada diri kita, jangan dari luar ya, yang katanya dibuang, tanya. Oh, itu mati tidak wajar karena ke orang lain. Bila mana terjadi di dalam keluarga kita yang tidak wajar, apakah mau berbicara? Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Coba kalau bapak yang meninggalnya tidak wajar, anaknya nggak ngomong, pasti diem. Jadi mati bunuh diri, mati tidak wajar, mati wajar, mati syahid, terjadinya di mana lokasinya? Kita kembalikan ke dalam diri kita, pasti diem. Orang kalau masih mengolok-olok berarti terjadi di luar. Bila mana terjadi di dalam keluarga kita, mau bilang apa? Itu termasuk hal-hal yang lain, banyak sekali. Jadi mohon, ini kalimat dalam sekali ya. Ini banyak ulama mengatakan ini ayat muhkamat, tapi ini ayat juga mutasyabihat. Jadi mohon diluaskan. Kalimat satu-satunya, kalau satu-satu tapi bukan saya pretelin satu-satu ya, nanti lama lagi. Min itu kan dari, yuk kita potong. Min itu dari, syari kan jelek. Ya. Dari jelek, coba. Atau dari kejelekan. Ma itu apa? Atau siapa? Kholak siapa? Kholik yang menciptakan. Dari keburukan atau dari kejelekan atau dari apa lagi? Kemungkaran. Min syarri, dari keburukan yang diciptakan. Itu ayat. Jadi karena Gusti Allah itu membuat langit bumi itu punya sistem namanya sunatullah. Nggak bisa kalau baik semua, nggak bisa. Kalau buruk semua, nggak bisa. Ini dilihat di sini. Kalau kita ngepek kepada sunatullah kehidupan dunia, ada orang mati bunuh diri, ini yang bekerja banyak. Coba dari Inavis, pokoknya saya nggak tahu ini. Dari medis, ya, dari kepolisian, bekerja. Oh, nggak tahunya kalau mati bunuh diri itu ya bagus ya. Yang bekerja jadi banyak. Jadi luas, kita luaskan. Mati tidak wajar umpamanya tabrakan jegir, lalu lintas bekerja. Instansi yang terkait itu yang bekerja. Itu kehidupan dunia. Ya, jadi mohon diluaskan kembali ke dalam diri kita, jangan katanya. Jadi kalau mati yang tidak wajar itu keluarga yang masih hidup, itu yang bergentayangan, pikirannya itu melayang karena diolok-olok, dicemooh. Itu saja. Ya, jangan berpikir yang lain. Kalau yang meninggalnya yang katanya gentayangan, tulisannya jelas nih, ya. Tulisannya jelas, itu ayat loh. Dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Jadi mohon diluaskan. Ini masih banyak ya. Ini kan ada orang
hidup sehat tapi sudah membunuh jiwanya. Banyak, ini banyak banget, ini luas ya. Ini luas, mohon diluaskan, mohon diluaskan. Ini semua makna yang kami sampaikan itu belum luas, ya, belum luas. Mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan, ya, ya, terima kasih ya, terima kasih. Bila mana nanti mau bertanya, ya mohon disimak dahulu video-video kami ya. Video kami itu sudah kurang lebihnya ya sudah lebih ya, bukan kurang, 250 lebih video. Mohon disimak dahulu ya, mohon disimak dahulu sebelum bertanya. Ini banyak sekali pertanyaan yang videonya sudah ada, sehingga kami ulang-ulang terus ya. Mohon maaf, ini sebenarnya video ini adalah video ulangan yang sudah 4 bulan yang lalu kami buat lagi, cuman temanya sedikit ada yang berbeda, enggak plek sama, enggak persis sama. Ya, ini adalah video ulangan, barangkali para subscriber yang baru kadang-kadang nyari yang lama enggak ketemu-temu, kami bikin lagi ya. Bila mana ya mau bertatap muka, mau bermuajahah kepada kami, yang lain udah banyak ya, yang bermuajahah kepada kami, face to face kepada kami sudah banyak sekali. Bila mana ada yang belum, silahkan ya ke WA ya, WA kami. Jadi bila mana ada orang mengatakan kami admin Pak Zam, tidak usah dihiraukan ya, kami belum punya admin, dan ini nomor kami. Kalau lain nomor ini berarti jelas bukan ya, jelas bukan ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.